Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Lestari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu, NPM S1L019081. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan 1 konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu 1 tahapan pembentukan. Tahapan ini merupakan tahap pengenalan dan penjajakan di mana para peserta diharapkan dapat lebih terbuka menyampaikan harapan, keinginan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota. Penampilan-penampilan kelompok pada tahap ini hendaknya benar-benar bisa meyakinkan anggota kelompok sebagai orang yang bisa dan bersedia membantu anggota kelompok mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu tahap peralihan atau transisi. Tahap transisi adalah suatu tahap setelah proses pembentukan dan sebelum tahap kerja kelompok. Dalam kelompok yang diperkirakan berakhir 12-15 sesi, tahap transisi terjadi pada sesi kedua atau ketiga dan biasanya berlangsung 1-3 pertemuan. Tahap ini terdiri dari 2 bagian proses yang ditandai dengan ekspresi, sejumlah emosi, dan interaksi antar anggota. Yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari proses suatu kelompok dan merupakan kehidupan sebenarnya dari kelompok. Tahapan kegiatan selalu dianggap sebagai tahapan yang selalu produktif dalam perkembangan kelompok yang bersifat membangun dan dengan mencapai hasil yang baik selama tahapan kerja hubungan anggota kelompok lebih bebas dan lebih menyenangkan. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran secara keseluruhan merupakan akhir dari serangkaian pertemuan kelompok. Keseluruhan pengalaman yang diperoleh anggota selama proses kerja ini memerlukan perhatian khusus dari pimpinan kelompok, terutama ketika kelompok hendak dibubarkan. Pembubaran kelompok secara keseluruhan idealnya dilakukan setelah tujuan kelompok tercapai. Yang kelima yaitu evaluasi kegiatan. Penilaian terhadap kegiatan konseling kelompok dapat dilakukan secara tertulis, di mana para peserta diminta mengungkapkan perasaannya, harapannya, minat, dan sikapnya terdapat berbagai hal baik yang telah dilakukan selama kegiatan kelompok, yang menyangkut isi maupun proses, maupun kemungkinan keterlibatan mereka untuk kegiatan berupa selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan tinjauan terhadap kuantitas kegiatan kelompok dan hasil-hasilnya melalui mengungkapkan kesan-kesan peserta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari BKP kelompok bebas, BKP kelompok tugas, dan KKP. Yang pertama yaitu dalam hal tujuan. BKP kelompok bebas dan BKP kelompok tugas, perkembangan pribadi anggota kelompok melalui perubahan dan pendalaman topik. Kalau KKP kelompok, tujuannya agar masalah anggota kelompok itu masalahnya bisa terselesaikan, dan dalam jumlah anggota BKP kelompok tidak dibatasi jumlah anggotanya. BKP kelompok tugas bisa mencapai 10-15 orang anggota kelompok, dan KKP itu anggota kelompoknya bisa mencapai 10 orang. Di dalam karakteristik KKP kelompok bebas dan tugas bersifat umum, tidak rahasia, sedangkan konseling kelompok itu bersifat rahasia. Di dalam format kegiatan BKP kelompok tugas itu lebih luas, sedangkan BKP kelompok bebas relatif lebih kecil dan konseling kelompok itu lebih kecil lagi. Kemudian berdasarkan evaluasi, BKP kelompok tugas tidak perlu dievaluasi lagi, sedangkan BKP kelompok bebas itu evaluasi proses, isi, dan dampaknya. Konseling kelompok dan dari KKP terlibat dari konselor. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari KKP terlibat dari konselor. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.